tumbuh, aku bisa membahagiakan banyak orang. Makanya dalam Islam awali semua perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu di situ. Jadi ini apakah oksigen ini punya energi, punya aura? Cisadana resik itu bagian Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Esensi dari pikir lingkungan itu kan gitu, bagaimana kita memperlakukan lingkungan, itu tugas kita. Jadi tugas kita itu adalah ibadah dalam konteks posisi sebagai khalifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai ya. Semoga sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Rekan-rekan pendidikan Merdeka, dalam sesi ngaji diri yang biasa dipandu oleh Pak Ajat, hari ini kita akan membahas tentang fikih lingkungan. Tapi sebelum ke sana, sebagai manusia kita harus banyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa berkumpul, ngobrol dan lain sebagainya. Diberi kesempatan oleh Allah. Diberi kesempatan dan kenikmatan yang banyak. Kemudian salawat dan salam juga semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para pendahulu kita, orang-orang yang berjasa, orang tua kita, dan semoga kita juga mendapatkannya juga. Pak Ajat, terkait dengan tema ngaji diri hari ini tentang fikih lingkungan nih. Apa sih fikih lingkungan itu, Pak Ajat? Ya, sebelumnya saudara-saudara semua kita tafakur dulu ya. Usia kita beruntung hari ini masih diberikan usia. Betul. Karena hakikat dari usia itu sebenarnya adalah kesempatan yang Allah berikan pada kita untuk memperbaiki diri dan menebus kesalahan-kesalahan kita yang kemarin. Oke. Jadi hari ini kita bersyukur sama Allah masih diberikan kesempatan untuk bisa memperbaiki diri ke depan dan menebus kesalahan-kesalahan kita yang sudah lampau. Kaitan dengan fikih lingkungan, ya ini sebenarnya bagian dari ibadah, Bang. Oke, gimana tuh? Karena ibadah itu kan bukan hanya sholat dan sebagainya, karena yang dimaksud ibadah itu kan dari ibadah yang butuh ibadatan, pengabdian pada Allah, yang artinya berarti apa sebenarnya pengabdian kepada Allah? Pengabdian kepada Allah itu dilingkup dalam khalifah. Itu tugas kita. Jadi tugas kita itu adalah ibadah dalam konteks posisi sebagai khalifah. Tupoksinya itu. Tupoksinya sebagai khalifah. Betul, tugas pokok dan fungsi kita manusia itu di situ. Tugas kita adalah beribadah, mengabdi kepada Allah dalam posisi sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka fikih lingkungan itu menjadi satu dari sekian banyak tugas. Karena ada 3 hablun kan? Ada 3 hubungan. Hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam. Etap fikih lingkungan. Gitu. Hablum minal alam. Gitu. Nah, fikih lingkungan itu hablum minal alam. Nah, implementasinya seperti apa sih untuk hablum minal alam itu? Ya, benar. Jadi Allah kan gitu. Allah menciptakan alam semesta sebagai garapan kita. Gitu. Jadi naon buktina orang mengabdi ka Allah. Kan gitu. Buktina teh hiji. Buktikeun ka jelema. Jeung buktikeun ka alam semesta. Da alam semesta itu siapa rajanya? Siapa pemimpinnya? Kita. Mun bahasa Sunan Kalijogo mah saha tukang angonna. Jadi tukang angonnya adalah kita. Makanya esensi dari fikih lingkungan itu kan gitu, bagaimana kita memperlakukan lingkungan, memperlakukan tumbuhan, memperlakukan hewan, memperlakukan abiotik dan biotik kan gitu. Biotik ya. Betul, memperlakukan air. Dan satu hal yang harus dicatat, Bang. Gimana tuh? Setiap mereka punya ruh. Makanya mereka hidup.
Mereka hidup kan ya, punya Mereka ruh bisa ya? bergerak. Bisa bergerak. Hatta batu saja, mereka Ya. punya ruh sebenarnya. Iya, Karena nggak mungkin dia diberi nama kalau nggak ada ruhnya. betul. Karena ciri dari sebuah nama itu ada ruhnya. Batu Iya. itu punya ruh, punya rasa. Punya rasa. Punya rasa. Batu itu punya rasa. Ketika kita tampol batu misalnya, Iya. kita pecahkan mereka tanpa izin yang punya. Iya. Gimana rasanya? Tebang pohon tanpa izin sama yang punya. Gimana rasanya? Ya kalau apa di orang Sunda itu, kalau di orang Sunda atau kemudian di Talek Cimande itu ada mipit, kudu amit, kudu kudu menta. sama-sama kan itu izin sama sama Allah, Iya. izin sama yang punya. Iya, berdoa ya. Iya, izin sama yang punya. Makanya kan sederhananya dalam ajaran kita di Islam itu ada setiap apapun perbuatan harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu ketika dimaknai kan Bismillahi dengan Allah, dengan ajaran Allah, dengan ilmu Allah. Ar-Rahmanirrahim yang kasih dan sayang. Artinya kalau saya tafsir, Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan kita hidup atas nama Allah dalam rangka menebar Rahman dan Rahim, menebar kasih sayang. Kemana? Semua. Menebar kasih sayang pada manusia, menebar kasih sayang pada hewan, menebar kasih sayang pada air, menebar kasih sayang pada tumbuhan. Cisadana resik itu bagian Bismillahirrahmanirrahim, Bang. Oh, gitu itu keren itu. Itu ibadah yang tapi syarat ya di situ ada. Karena syaratnya apa tuh? Karena gini, karena dalam setiap pergerakan kita, dalam setiap ibadah kita ada dua makhluk Allah yang ditugaskan untuk merusak itu. Apa tuh? Kalau bahasa saya si eta gitu ya. Si eta gitu. Saya bilang si eta. Malah kalau teman-teman saya bilang namanya si Uhe. Si Uhe ya. Si Uhe itu adalah musuh kita yang nyata. Siapa? Setan dan iblis. Ya. Apakah salah mereka mengganggu kita? Enggak. Ya. Karena itu memang iblis dan setan itu ditugaskan. Ditugaskan oleh Allah untuk mengganggu kita. Bahkan kan iblis mengganggu kita dengan izin Allah. Ya, diizinkan ya. Iya, dia minta dulu kok. Iya, ketika diusir sama Allah gara-gara nggak mau sujud sama Adam. Iya. Iblis minta kan sama Allah. Ya. Allah izinkan saya untuk mengganggu. Ya. Sopan ya. Ya iyalah. Mereka izin dulu. Karena iblis mengganggu kita dengan izin siapa? Izin Allah, artinya diridhoi sama Allah. Nah, tugas iblis akhirnya pada dalam kehidupan kita yaitu mengganggu kita. Setiap perbuatan, kayak misalnya cisadana resik, saya titip. Jangan sampai si eta masuk. Si eta itu dalam bentuk apa? Dalam bahasa saya, si eta itu merasa lebih baik. Karena pongah. Karena pongah itu tadi iblis itu kan itu. Kenapa iblis diusir? Karena dia bilang, kenapa kamu nggak mau bersujud sama Adam? Dia bilang, ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Lebih baik. Aku lebih baik dari dia, Pak. Ini yang berbahaya. Itu berbahaya tuh. Iya. Itu. Oke. Nah, ketika kita bicara tentang fikih lingkungan, kemudian juga tadi bicara yang oleh sedikit mengenai cisadana resik gitu kan. Apa yang harus dilakukan ketika secara syariat ya, ketika kita melakukan aksi kebersihan sampah? Betul. Karena setahu saya kan kita berwudu aja selain mensucikan kan membuang sampah itu. Betul. Kan ada doa gitu. Betul. Mungkin akan ada doa atau apa ketika kita menanam atau membersihkan sampah gitu kan? Oke, kita balik lagi rasa. Ini ngaji diri dong. Manusia itu sama-sama menghirup oksigen. Ya. Semua makhluk hidup kecuali parasit katanya. Yes. Parasit itu ngambil oksigen dari orang. Betul. kita manusia lah. Manusia. Kita sederhanakan manusia. Manusia itu minum air sama air putih. Menghirup oksigen sama. Saya tafakur. Kok kenapa dari oksigen yang sama kok menghasilkan dua karakter yang berbeda? Ada karakter setelah menghirup oksigen itu karakternya menjadi baik. Ya. Ada yang menghirup oksigen itu karakternya menjadi buruk. Ya. Akhirnya saya tafakur. Ini apakah oksigen ini
punya energi, punya aura lah bahasa. Positif negatif. Yes. Apakah oksigen ini punya aura positif negatif? Apakah air itu punya positif negatif? Akhirnya saya bilang digambarkan oleh Allah bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasangan. Bukan hanya kita, Tapi semua berpasangan. ya udara yang positif dan udara yang negatif. Betul. Manusia ada laki-laki perempuan, hewan ada laki-laki perempuan, tumbuhan ada laki-laki perempuan. Air Ya. ada positif dan negatif. Bahasa kimianya ion positif, Ya. ion negatif. Sifatnya jadi basa, sifatnya jadi asam. Itu bahasa ilmiah. Tapi ketika ditarik ke bahasa aura, saya tadi balik. Kenapa kok orang kita menghirup oksigen yang sama, Ya. tapi dorongannya positif? Ada ketika kita tinggal misalnya di sebuah kampung, pohon-pohonnya itu auranya kok negatif. Akhirnya saya memahami, Bukan karena makhluk halus ya, bukan. tetapi Oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan itu beda. Ada dua model. Ada oksigen yang punya aura positif, ada oksigen yang punya aura negatif. Ketika oksigen yang aura negatif dihirup oleh kita, maka dorongan yang muncul di perilaku kita akan negatif. Tapi kalau dorongannya positif, auranya aura positif, maka akan terdorong menjadi positif. Oke. Terus bagaimana cara supaya kita mendapatkan oksigen yang auranya positif? Allah ya. Diminta ya. diminta berdoa ketika menanam itu. Makanya dalam Islam awali semua perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu di situ. Jadi ketika kita nanam Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, mudah-mudahan pohon yang kutanam ini menjadi wasilah untuk kebaikan dan taat kepadamu. Ya. Maka dia akan tumbuh dengan aura positif dan akan mengeluarkan energi positif, oksigen yang positif dihirup oleh kita, maka energinya positif. Maka saya nggak aneh bang, kalau sekarang kok auranya hampir semua orang nyari duit. Ya, ini tapakur luar biasa saya. Saya bilang, kenapa ya? Saya pahami sekarang akhirnya. Orang makan ikan, auranya aura apa? Bisnis. Aura duit. 35.000, 25.000. Iya kan? Yang nanamnya niatnya apa? Bisnis. Yang nanam lele niatnya usaha, nyari duit. Yang nanam nila usaha. Yang merah ayam usaha. Maka akhirnya sel-sel ayam, sel ikan, sel lele, sel apapun yang dipelihara, auranya menjadi aura duit. Dimakanlah oleh kita. Maka energi yang dihasilkan orientasinya teh duit we. Lain kataatan gitu. Bukan kita makan demi apa, supaya kita bisa tenang beribadah ya. Betul. Karena apa? Karena kita semua akan berakhir pada satu ujung. Ujungnya apa? Kita bisa kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan ujungnya ke situ. Dan satu hal yang harus, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah kepadaku. Yang dipanggil pulang itu hanya satu nafsu. Jiwa yang tenang ya. Bukan Hanya jiwa yang resah ya. Resah teka bayar cicilan. Kalau jiwa-jiwa yang resah itu nggak dipanggil pulang sama Allah. Bahasa sederhana saya Dijadikan batu tuh yang ditampol. gitu, ngomong alam gitu kan. Yang aslinya saya bilang, oh ini yang dimaksud dengan ada ruhani-ruhani yang bisa kembali. Ada ruhani-ruhani yang bahasa ulama mah bahasa kiainya. Mun bahasa kiai urang teh bakal asup surga cenah. Kabeh oge ngan anu seusuh heula, anu setrika heula, anu segala enak. Ya bisa jadi kadinya.
Ya minimal nu pernah najong ucing ngerasakeun. Gitu. Minimal nu pernah najong ucing nyameureunnan akhir baing pasti ngarasanan ditajong gitu. Siga ucing kali lipat nyerina. Jadi intinya tadi lah dina pikiring niatkan semua yang kita lakukan. Kayak gini lah, kayak kita tebang pohon. Aya tangkal nangka misalnya atau tangkal duren di sisi imah. Tah didinya singkah hade urang nuar. Karena bisa jadi ada pohon-pohon yang enggak ridho, Bang. Iya. Yang enggak ridho ditebang. Karena dia harusnya ngasih kegembiraan buat orang-orang, buah duren gitu. Betul. Dia manfaat. Dia bilang, ketika aku tumbuh, aku bisa membahagiakan banyak orang. Iya. Kenapa kau tebang? Ketika kau tebang, akhirnya aku tidak lagi bermanfaat. Iya. Maka di situ kita sebagai raja, sebagai khalifah, kita kan punya akal sama Allah. Oke, Ren. Ke duren ya. Guys gitu ya. Oke, guys gitu ya. Lu berdiri di sini, lu memberi manfaat buah duren, memberi kebahagiaan pada makhluk yang lain. Tapi ada satu hal, lu membahayakan. Ketika Allah turunkan angin, lu bisa tumbang. Dan ningang gitu kan, ningang ke rumah, membahayakan nyawa. Kebahagiaan mereka yang makan duren tidak sebanding dengan nyawa yang hilang. Ya. Maka aku mohon kepada Allah, Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, duren ieu leuwih manfaat keneh dijieun galar. Dibuat rumah. Maka bismillah aku mohon izin padamu ya Allah. Iya dituan Bismillahirrohmanirrohim. Eta duren ridho. Komo bari janji ku saya melak duren. Cek kaduren teren maneh mah wayahna dengan sekolot. Siki-siki geus dikumpulan. Geus kolot. Ke maneh ieu siki maneh, anak maneh pan beureun. Anak duren eta geus dikumpulkeun. Tuh anak maneh. Maneh teh hiji. Anak maneh itu aya 100. Mana ngumpulkeun si Peri. Kan gitu. Cek buren teh mangga raja abdi ridho. Des disensolin. Beres tah. Duren jadi manfaat. Ya. Urang jadi raja. Tapi beda carita lamun teu mipit teu apa mit. Teu menta widih heula ka Gusti. Dira gaji we. Kumu bari ku aura negatif sia. Genteng aing para tuar. Cek manehna teh bari jeung teu siapkeun melak deui teh. Cek manehna teh tungguan sia. Biar ya harga duren lupang letikna 50.000. Nongoen ngan itu barengan eureun pakai mobil. Pada teh azabun azim. Ajabna mah gampang gitu. Beuri. Kabagian duren nu geus barelah ngagantung ka hujanan teh. Geus membeulah ka hujanan pernah tiis. Luar biasa ya Allah. Jadi Allah luar biasa. Allah luar biasa memberikan ajaran kita, ajaran Islam. Benar. Ajaran Islam itu nggak ada ajaran yang luar biasa selain ajaran kita. Ajaran Islam luar biasa. Itu terkait dengan orang membuang sampah nih, model apakah disusukan gitu kan ya, di selokan kecil dan lain sebagainya yang menimbulkan racun. Bukankah tidak hanya meracuni si air atau membuat kotor berubah warna, itu juga meracuni manusia? Oh iya. Karena kan gini Bang, kita pernah dulu ngobrol pertama dengan diri kita. Kebahagiaan air, kebahagiaan makhluk Allah yang lain, indikasinya adalah kebahagiaan kita. Kalau kita bisa minum air dengan tenang walaupun belum dimasak, berarti mereka bahagia. Mereka bahagia. Karena kita bahagia. Sederhananya kan gini. Sungai yang bahagia itu seperti apa? Sungai yang memunculkan kebahagiaan pada kita ketika kita bersamanya. Ketika nongkrong di pinggir sungai, kenahan, nyaman, tenang, bersih. Karena sungainya bersih. Akhirnya kita kan bahagia di pinggir sungai itu. Tapi lamun hareupna runtah, bau, popok. Bahagia kita. Diam di pinggir sungai itu. Itu sudah jelas sungai itu berarti nggak bahagia. Dan satu hal Bang, untuk bisa merasakan itu sederhana sebenarnya. Gimana? Pejamkan mata kita, rasakan kita sebagai dia.
Bayangkan kok abang, orang membayangkan diri sebagai air, anu hayang herang, ya kan fitrahnya herang kan? Memberikan manfaat. Fitrahnya teh herang, ingin memberikan manfaat pada rajanya yaitu manusia, pan gitu. Terus baju orang tuh dibalik Dan di kotoran. Kita sudah membunuh air sehingga mereka tidak lagi menjadi manfaat. Bayangkan ketika kita jadi air. Rek kumaha tah kajeleman nu miceun runtah nu ngotoran cai. Ibarat kita mau bermanfaat sama orang, tadi tangkal duren tadinya, kau cai lah, kau cai luar biasa. Ingin memberikan manfaat pada manusia. Ku makhluk Allah nu ngaranna jelema dipiceunan popok, dipiceunan racun, dipiceunan. Akhirnya kita sama dengan membunuh air karena akhirnya air itu tidak bisa memberikan manfaat. Tidak bisa dipakai wudhu. Nggak bisa dipakai Sebab wudhu. berbau. Sebab berbau. Nggak bisa diminum. Sebab akan menimbulkan sakit. Betul. Nu aya justru air menjadi pembunuh, menjadi perusak. Ya, jadi banjir. Ketika diminum sakit. Pertanyaannya, ketika kita menjadi air, kira-kira eta kajelema nu nyieun runtah, nu miceun runtah, karena cai eta, nu ngotoran cai eta, rek kumaha? Jika kita yang jadi air, diantepkeun apa munajat ka Gusti? Ya lamun keur soleh munajat ka Gusti. Keur soleh munajat ka Gusti, Gusti hampura eta nu miceun runtah. Tapi lamun keur teu soleh saking ku kesel. Pan cai ge boga rasa. Didoakeun oge eta teh. Atuh puguh we makana. Sing enggal-enggal. Tapi satu yang dilakukan doa oleh mereka karena mereka hanya bisa bertasbih, Bang. Ya, nah itu kan bertasbih ada dalam Quran. Betul. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Mereka hanya bertasbih dan satu. Allah tempatkan dia berada di tempatku. Itu tasbihnya. Hanya itu. Jadi ketika kita mengotori sungai, ya, maka kita akan diberi kehidupan seperti mereka yang kotor. Didoakan. Yes, maka hidup kita akhirnya akan seperti mereka, tidak bisa memberi manfaat. Nu ayangan ngabadorotkeun we. Nyiksa batur, ngarusak batur dan sebagainya. Akhirnya kan saya tafakur, adakah orang yang mau berbuat buruk? Tidak. Siapa yang mau berbuat buruk? Tanya hatinya. Aya teu urang nu hayang jadi maling, nu hayang jadi pembunuh, Bang, nu hayang jadi pezina, nggak ada. Semua kita ingin jadi orang yang soleh, tapi kunaon make aya nu jadi maling, kudu aya jadi ieu, kudu aya jadi itu. Sabab aya nu dinyerikeun ku urang. Kusab aya nu dinyerikeun ku urang, ku kakek buyut urang. Tah eta teh kudu bersihan, kudu dieureunnan. Masalahna urang ayeuna ketika bapak urang maot, urang ngan saukur sibuk mikiran hutang duit. Ya. Padahal bapak urang maot lain ngan saukur hutang duit, tapi aya hutang perbuatan nu kudu dibayar. Bapak urang pernah nyabok batur. Selama hirupna teu dicabok ku batur, maka urang nu bakal mayar hutang eta. Lah di teori ka agama nu lain aya nu disebut hukum karma. Hukum karmanya. Dina Islam aya nu disebut kisos. Kisos itu adalah hukum keadilan Allah. Ya. Oke. Luar biasa. Jadi rada terbawanya masalah fikih lingkungan di dalam kegiatan peduli alam berkaitannya jeung fikih lingkungan patali atau berkaitan dengan hablul minal alam.
dan itu menguatkan bahwa tanaman atau barang-barang biotik atau abiotik itu juga mereka itu bertasbih dan sebisa mungkin kita tidak mengganggu mereka dan membuat mereka ya orang lagi ibadah gitu diganggu ya. Orang keur salat khusyuk diganggu Bang. Orang keur dihalalkan ya. Artinya gitu. Artinya makanya tadi kegiatan-kegiatan Cisadane Resik yang membersihkan sampah dari air dan sebagainya. Itu bagi saya luar biasa, itu ibadah luar biasa. Cuma tadi urang sampurnakeun gitu Bang. Iya. Urang sampurnakeun ibadah urang lain ngan saukur orientasina teh ngan saukur duniawi. Iya, bukan persoalan bahwa setiap tanaman itu menghasilkan oksigen untuk 2 orang. Bukan. Tapi mereka juga mendoakan kita. Mudah-mudahan oksigen yang dihasilkan jadi oksigen positif. Positif. Air yang dihasilkan. Kita dengan menanam pohon ada 2 produk yang luar biasa dihadirkan Allah melalui wasilah 2 eta. Melalui wasilah pohon, hiji udara, 2 cai. Urang Bang moal bisa ngabersihan Cisadane. Hiji-hijina jalan ngaherangkeun deui Cisadane. Mengembalikan fitrah cai jadi herang dengan memperbanyak sumber air. Mempertahankan dan memperbanyak tentu. Supaya tadi nu kiruh-kiruh di tengah jalan teh da kusabab sumber air yang mengalir ke sadanenya itu banyak dan herang, akhirnya herang. Dalam perjalanan dibersihkan tanpa kotor-kotorna. Gitu. Luar biasa. Siap. Oke, kita sudah hampir sampai pada akhir segmen. Tadi sudah di closing ya, bahwa sudah ditutup pembahasannya, disimpulkan di closing statement itu disimpulkan bahwa konteks fikih lingkungan itu berkaitan dengan peran manusia sebagai khalifah yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu hablum minallah, hablum minanas, dan hablum minal alam, yang harus dipahami juga bahwa tumbuhan ataupun hewan serta benda-benda lainnya itu adalah bertasbih, sehingga gerakan-gerakan baik atau misalkan kebersihan sungai, memilah sampah, menanam pohon juga akan lebih soheh atau lebih mantap afdol istilahnya, itu didasari dengan keimanan. Betul. Didasari sebagai sebuah gerakan ibadah. Betul. Terima kasih. Karena setiap langkah kita harus jadi ibadah. Oke. Lamun melak tangka lain ibadah rugi. Gitu. Kamu jangan pamer aku. Atuh puguh Gusti nu agung ya Allah. Oke. Ya, kita sudah selesai di akhir segmen. Terima kasih atas bertahannya teman-teman atau rekan-rekan pendidikan Merdeka. Kita akan ketemu lagi di kegiatan ngaji diri berikutnya, dan sekalian saya informasikan bahwa Cisadane Resik volume 9 itu dilaksanakan tanggal 28 November di Lingkung Gunung Cimande, dan sekaligus juga ada Cimande Day 1 yang ada Gebiar Gerak Cimande, dan saya melihat, saya mendengar bahwa itu akan menjadi implementasi dari Talek nomor 10, yaitu mipit kudu amit ngala kudu menta. Cimande teh ciri manusia hade lain. Cimande teh ciri manusia anu hade, ciri mana anu hade. Nah, moal mipit lamun teu melak. Jadi kudu melak gitu. Hatur nuhun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, semoga kita bahagia selamanya. Sampurasun. Assalamualaikum.